Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya pergi ke kebun sawit saya, teman-teman ya. Jadi kebun sawit ini udah cukup lama nggak saya urus ataupun nggak saya rawat, sehingga agak memprihatinkan keadaan daunnya. Jadi setiap pucuk-pucuk daun ini dia kering ya teman-teman, seperti ini. Jadi pucuk-pucuknya seperti ini kering. Cuman alhamdulillah kemarin ada sekitar sebulan yang lalu baru saja kami melakukan pemupukan ya. Saya melakukan pemupukan, kemudian alhamdulillah di pucuk-pucuk yang di atas sudah mulai hijau dan tidak ada lagi ditemukan pucuk-pucuk pelepah ataupun daun yang kering seperti ini. Jadi pada dasarnya sawit ini seperti manusia ya teman-teman. Dia juga makhluk hidup dan dia juga ciptaannya Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja terkadang kita lupa bahwasanya sawit itu juga butuh perhatian dan juga butuh perawatan, butuh asupan, butuh pengobatan. Selain kita membersihkan tempatnya di bawahnya ataupun gulma-gulma atau rumput-rumputnya kita bersihkan, dia juga perlu perhatian. Bagaimana kita bisa mengerti sih gimana supaya sawit itu membahasakan dirinya kepada kita gitu. Aku butuh ini, aku butuh itu gitu. Jadi ketika kita melihat pokok sawit seperti ini dia akan memberikan bahasa kepada kita, mulai dari pelepah, kemudian mulai dari buah, kemudian mulai dari bunga ya kan. Jadi ada bunganya, ini bunga jantan ya teman-teman, kemudian ada buahnya, pelepah, dan juga dilihat dari daunnya. Jadi itu semua adalah bahasa dari sawit. Ketika dia menimbulkan atau mengeluarkan daun yang bercak-bercak kuning seperti ini di bagian ujung, kemudian kering, berarti dia membutuhkan sesuatu. Sedangkan asupan sawit itu selain kita oke lah boleh mupuk ya kan, kita mau melakukan pemupukan dalam rotasi 1 tahun 3 kali ya kan, atau rotasi ada juga yang melakukan rotasi setahun 2 kali. Tetapi saya merekomendasikan kepada teman-teman semua, petani sawit khususnya, untuk melakukan 3 kali rotasi dalam setahun. Itu gunanya apa? Kita bisa mengurangi penguapan pada saat pemupukan, kemudian kita bisa menghemat budget ataupun cost ataupun biaya, kemudian kita bisa juga tepat sasaran. Jadi perlu diperhatikan agar supaya sawit itu tidak mengecewakan penanamnya atau petaninya. Kita juga selaku petani harus memperhatikan itu. Ini khususnya untuk kebun sawit saya sendiri ya teman-teman, agak kurang hasilnya. Karena apa? Kemarin saya terfokus di perusahaan ya teman-teman. Saya sebelum ini saya kerja di perusahaan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah resign dari perusahaan dan saya mau terfokus dengan tanaman-tanaman saya sendiri. Saya mau fokus di kebun sawit saya sendiri. Dan ya mudah-mudahan mulai dari hari ini sudah bisa melakukan perubahan-perubahan meskipun itu belum nampak. Mungkin saja dengan saya melakukan pembersihan kentosan seperti ini teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Kentosan ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Dia akan menyerap sari-sari makanan yang harusnya kita berikan kepada pokok sawit yang besar ini agar supaya dia bisa mengeluarkan buah yang maksimal. Kalau masih kentosannya penuh seperti ini sangat memprihatinkan. Ini tidak akan bisa maksimal hasil sawit kita, hasil buah sawit kita. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya sudah memiliki sawit ataupun pengalaman sawitnya lebih mumpuni, saya mohon maaf, ini bukan berarti saya ingin
pamer ataupun ingin sok pintar, bukan, tetapi saya hanya berbagi pengalaman. Jadi tolong komentar ya kan, komentar dan kritikan ataupun masukan daripada teman-teman senior petani ataupun pekebun kelapa sawit untuk memberikan masukan-masukan ataupun kritikannya kepada video ini ya teman-teman, karena nanti pasti akan saya tanggapi di video itu. Saya sangat mengharapkan itu. Jadi teman-teman, untuk pemula ya, teman-teman pemula petani sawit ya, agar supaya diperhatikan kebun sawitnya, jangan sampai kentosan-kentosan seperti ini berkembang biak. Ini kesalahan ini karena pada saat panen itu kita tidak bersih mengutip brondolnya ya teman-teman, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai kebutuhan daripada pokok sawit. Pokok sawit itu yang dibutuhkan itu pupuk ya teman-teman. Tapi di dalam pupuk itu pasti ada kandungannya. Ada kalsiumnya, ada kaliumnya, ada nitrogennya ya kan. Ada fosfatnya. Untuk teman-teman yang ingin menyehatkan pokok sawit ya kan, terutama daun, utamakan dulu untuk jenis nitrogennya ya. Jenis nitrogennya seperti pupuk tunggal, urea gitu kan. Kemudian setelah kita sudah bisa menyembuhkan daunnya, kita lihat dari pelepahnya. Kalau pelepahnya itu dia itu kelihatannya kurang sehat ya, seperti ini pelepahnya. Kalau misalkan kurang sehat itu berarti dia kekurangan kalsium ya teman-teman. Setelah kita sudah memberikan kalsium itu ada di jenis-jenis pupuk yang lainnya kan, seperti KCl itu udah dia lengkap, di situ ada kalsium, kalium ya kan. Jadi teman-teman, kita harus perhatikan apa yang disampaikan oleh sawit. Dia tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa menyampaikan melalui kondisi fisik. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini udah jelas ya teman-teman. Sawit saya ini butuh kalsium yang tinggi, kemudian butuh nitrogen yang tinggi, dan tentunya juga setelah seperti itu dia juga membutuhkan kalium yang tinggi, karena buah yang ada sekarang hanya beberapa saja, tidak memuaskan lah. Ini sangat tidak memuaskan teman-teman. Hasil daripada buahnya ini seperti ini. Dalam satu pokok saya hanya menemui 3 janjang sawit saja. Dan ini tidak benar. Harusnya kalau memang pokok sawit itu normal, sebentar saya kasih contoh pada teman-teman semua. Ada yang normal. Yang normal dia akan buahnya itu akan melingkar. Contohnya yang seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini kentosan tidak ada di bawahnya teman-teman ya. Dan ini memang jenisnya ya teman-teman. Saya kurang tahu apa nama jenis pokok sawit ini. Tapi yang jelas dia berbeda dengan yang lainnya. Dia dia memiliki gagang buah yang panjang, kemudian pelepah yang kecil-kecil, dan dia tidak rapat seperti ini. Tetapi buahnya luar biasa teman-teman. Buahnya melingkar. Ini yang disebut dengan sawit normal. Hanya saja ini kemarin karena memang semua satu lahan kebun sawit ini tidak kurang perawatan ya, kurang perhatian, kurang perawatan, sehingga ya masih ada aja ujung daunnya yang kering seperti ini. Tapi alhamdulillah setelah saya melakukan pemupukan di sebulan yang lalu ya teman-teman, sebulan yang lalu, alhamdulillah yang bagian atas sudah tidak ada yang kering-kering lagi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk yang satu ini teman-teman ya, kita bisa lihat dia daunnya merah, orange. Dia orange dan kemudian dia bercak-bercak seperti ini teman-teman.
bisa dilihat seperti ini. Seperti ini. Padahal untuk pokok-pokok sawit yang lainnya di sebelahnya tidak, dia hijau. Nah, ada apa dengan pokok sawit yang seperti ini ya kan? Kenapa kok dia seperti dia memberikan tanda bercak-bercak oranye seperti itu? Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini sangat parah teman-teman. Ini penyakit sawit nih, dan ini nggak bisa dibiarkan ya teman-teman. Karena biar sampai kapanpun kalau nggak kita tangani, ya dia nggak akan bisa produktif pokok sawit ini. Bisa kita lihat teman-teman. Bahkan dia tidak mengeluarkan bunga ya teman-teman. Dia tidak mengeluarkan bunga. Dan jujur saja, satu pokok sawit ini belum pernah saya melakukan atau mengambil hasilnya. Sama sekali saya belum pernah mengambil hasilnya. Satu janjang pun. Alasannya, untuk teman-teman yang baru mau melakukan penanaman sawit ya teman-teman di kebunnya. Ini namanya jenis penyakit Chimera atau orange strip kalau nggak salah itu. Untuk yang senior tolong kalau misalkan ada bahasa saya yang kurang pas untuk istilah-istilah penyakit sawit, tolong dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini namanya Chimera. Dan kesalahan fatal saya pada saat itu, sudah tahu bibitnya itu sudah berbentuk sudah memiliki gejala Chimera seperti ini, ada oranye-oranye seperti ini. Tetap saya tanam. Jadi dengan catatan teman-teman ya, kalau pengen tahu, pada saat kita melakukan penanaman kelapa sawit, diperhatikan bibitnya, jangan sembarangan kita tanam. Meskipun kita kehabisan bibit, kalau ketemu yang jenis-jenis bibit sawit yang sudah memiliki kekurangan seperti ini atau tanda-tanda Chimera seperti ini, tolong jangan ditanam. Karena biar sampai kapanpun tidak akan bisa disembuhkan. Contoh kecil seperti ini. Ini ya tetap kita kasih pupuk ya teman-teman, kita kasih pupuk, kita rawat seperti yang lain-lainnya ya kan. Kita melakukan pruning, kita kita melakukan pemupukan sama dengan pokok-pokok yang lainnya. Tetapi dia akan tetap seperti ini. Akan tetap terjadi bercak kuning seperti ini, oranye ya. Bercak-bercak oranye seperti ini. Jadi teman-teman, jangan sampai melakukan kesalahan fatal yang seperti saya lakukan ini, menanam bibit kelapa sawit yang sudah terkena gejala orange strip ataupun Chimera. Seperti ini. Ini penyakit Chimera teman-teman. Dan ini nggak akan bisa disembuhkan. Dan ini sudah terancam akan dimusnahkan pokok sawit yang seperti ini. Padahal kalau kita hitung dengan nilai pembiayaannya, ini sudah cukup lumayan banyak untuk diberikan kepada dia kan, kepada pokok ini. Tetapi itulah kesalahan saya, karena pada saat itu saya belum tahu, sehingga ya otomatis dengan seperti ini kan kedepannya saya kalau seandainya melakukan penanaman lagi tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Untuk teman-teman tolong ditinjau kembali bibit-bibitnya yang ingin ditanam di kebunnya ya. Oke, mungkin itu aja sementara sekilas penjelasan mengenai sawit ya teman-teman, mengenai pokok sawit ya. Kalaupun ada kata-kata ataupun bahasa yang kurang pas, mohon dibenarkan, mohon diberikan masukan di kolom komentar video saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat dari video saya ini. Saya berharap dengan saya berbagi pengalaman seperti ini, teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Terwabil khusus buat saya juga seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses dan salam kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.